sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul Jerusalem Bells Are Ringing. Apa itu? Begini. Setelah menelusuri siapa fotojurnalis yang mengambil gambar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Itai Tekner di sela-sela IISS Manama Dialogue tahun 2021 di bulan November tahun lalu itu, saya, Bro Yosef Herman Wenas, langsung tahu kalau Tekner memang piawai di bidangnya. Sahabat, foto itu pertama kali keluar di The Times of Israel pada 20 November 2021 jam 4.55 PM waktu Israel. Diambil oleh wartawan Mazen Mahdi dari AFP. Perbedaan waktu antara kejadian pertemuan antara Prabowo dan Itai di Manama dan keluarnya berita di The Times of Israel kurang dari 1 jam. Yang publik Indonesia tidak tahu, pada hari itu juga terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Eyal Hulata, mantan agen Mossad yang sekarang menduduki posisi tinggi sebagai National Security Advisor. Bagi saya, Bro Yosef, ini adalah kepiawaian komunikasi publik Tekner untuk mengalihkan fokus publik. Jadi, pertemuan Prabowo dengan pihak Israel bukan karena kebetulan bump into each other di sela-sela konferensi. Prabowo pasti tidak ingin ambil risiko konyol sebagai Menteri Pertahanan pakai acara ketemu pihak Israel. If there's no catch. Sekarang saja apabila kata kunci Prabowo Israel di Google kan, sudah ada 1,9 juta results pencarian yang mayoritas tone-nya dalam penghakiman netizen Indonesia adalah negatif, penuh kecurigaan, tuduhan konspiratif, dan sejenisnya. So, what's the catch? Oke, kita mulai. Namanya Gabriela Scarlat, wanita cantik ini dari Rumania. Satu base camp dengan saya, Bro Yosef, di Beersheba pada pertengahan Juli tahun 2002 saat mereka ditugaskan ke Yerusalem. Sebelumnya, Bro Yosef sudah diberitahukan oleh pihak Mashhaf bahwa Mr. Murdani has rang Mr. Ephraim Halevi up in Tel Aviv, begitu katanya. Mashhaf, sahabat, adalah satu agensi untuk pengembangan kerjasama internasional di bawah Kementerian Luar Negeri Israel. Tetapi saya curiga juga kenapa si cantik berparas mirip Angelina Jolie itu yang ditugaskan bersama Bro Yosef itu. Seminggu sebelumnya di Caesarea, sebuah kota pelabuhan kuno di bibir laut Mediterania, Bro Yosef dan Gabriela memang sempat ngobrol ngalor ngidul sambil menunggu jemputan pulang ke Beersheba. Tetapi itu kan cuma ngopi untuk killing time sambil menikmati sisa-sisa arsitektur zaman Romawi menjelang sunset sore itu. Secara insting, saya, Bro Yosef, mengatakan kalau Jakarta melakukan monitoring. Dari mana Jakarta tahu kalau Bro Yosef sedang menganalisis bahwa bibir Gabriela itu sama indahnya dengan kecantikan masa silam Caesarea. So, even from afar, the old general read you well while he was probably swinging his golf club. Apakah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki privilege seperti Benny Murdani dalam jaringan intelijen dengan Yerusalem, yang tidak kurang penting juga dengan headquarters Amsal 1114, ini moto dari Mossad, di Tel Aviv, Yafo? Saya tidak tahu pasti. Tetapi saya membaca laporan The JP yang rilis Januari lalu begini. Through a business contact who is a former senior IDF intelligence officer, Joseph Alaham, Joey, orchestrated a meeting between Subianto's personal assistant Sudaryono and an Israeli intelligence agent in Budapest last May 2021. From there, Israel and Indonesia moved to a higher level context, including a meeting in Paris. Memang benar di bulan Juni 2021, Prabowo Subianto ada di Paris. Ketemu counterpartnya Florence Parly. Itu yang ada di berita-berita Indonesia. Yang tidak diberitakan tentu saja Anda tidak tahu. Pasti Florence tahu kalau Prabowo saat itu juga sedang mengupayakan penjualan pesawat tempur F-15 oleh Washington DC kepada Jakarta melalui Barzan Holdings di Qatar, yang ditangani oleh lobbyist Christopher Ott yang berkantor di Washington DC. Nah, sahabat, Barzan Holdings ini menginvestasikan duit hasil minyak Qatar ke dalam berbagai bisnis pertahanan, terutama di Amerika Serikat. Nah, sahabat, perhatikan perkembangannya kemudian. Pada tanggal 10 Februari 2022, ada berita dari Washington DC. The United States has approved the sale of 36 Boeing F-15 Advanced Eagle combat aircraft to Indonesia for an estimated $13.9 billion.
Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 itu juga Menhan Florence Parly mendarat di Jakarta untuk menandatangani MOU kerjasama militer dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, termasuk pembelian 6 jet tempur Dassault Rafale Gen 4.5 dari rencana 42 unit dan 2 kapal selam jenis Scorpion. Pada hari yang sama, sahabat, Prabowo dapat 2 konfirmasi pembelian alutsista ini yang di era para Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebelumnya jalan di tempat. F-16 kita sudah 30 tahun usianya. Nanggala 402 sudah purna tugas di dasar laut. Yang pengadaannya di era Panglima ABRI saat itu, M. Yusuf. Nah sahabat, sejak Pak Benny Murdani, baru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memiliki kapasitas bermain luwes dalam berbagai jaringan internasional. Jenderal Murdani dulu beli 32 unit A-4E Skyhawk melalui lobi Israel. Prabowo sekarang beli 36 unit F-15 Gen 4.5 melalui lobi Qatar. Yang bikin Perancis panas, apalagi mereka baru ditelikung Amerika Serikat dalam penjualan kapal selam ke Australia tahun 2021 lalu. Nah, sahabat, Sudaryono itu adalah salah satu Prabowo Boys sudah sejak awal mula Partai Gerindra. Selain Sugiono, Dirgayusa Setiawan, dan Anggaraka Prabowo. Lulusan Akademi Pertahanan Nasional Jepang ini selain sebagai sekretaris pribadi Prabowo, adalah juga wasekjen Partai Gerindra. Posisi sekretaris pribadi justru menunjukkan kualitas kedekatan hubungannya dengan Prabowo. Sedangkan Joseph Alaham adalah seorang pengusaha Yahudi kelahiran Damaskus, Suriah, yang mengenalkan Prabowo Subianto kepada Profesor Shmuel Friedman, seorang konsultan pertanian pada Central and Northern Arava Research and Development di Beersheba. Nah, Friedman ini adalah juga mantan penasehat Menteri Pertanian Israel Yair Shamir dan sudah beberapa tahun belakangan ini bekerja untuk sebuah R&D Center, Research and Development Center di Indonesia. In a foreseeable future, dalam masa depan yang pendek, kalau nanti Anda mendengar Qatar dan Israel mulai melangkah ke suatu hubungan diplomatik, maka Joseph Alaham ini salah seorang di baliknya. Alaham berbasis di New York, dari mana dia menjalin hubungan akrab dengan Ahmad Al-Rumaihi, presiden dari Qatar Investment, yang memiliki mandat atas Sovereign Wealth Fund negara itu sebesar 100 miliar US dollar. Di Oktober 2020, Menko Marinvest Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, yang juga anak didik Benny Murdani, melalui Alaham memperoleh bantuan 15.000 unit nasal spray buatan Tafix Israel untuk disumbangkan ke para nakes dan personel militer kita. Jadi mereka saling kenal. Sahabat, food security for a nation is no less important than security itself. And Subianto totally agrees with me on that. I believe that ties between countries need to start there, with food security. Begitulah keyakinan dari Shmuel Friedman. Ketika Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau persiapan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2020, saya merasa kata-kata Friedman bukan omong kosong. Sahabat, teknologi pertanian Israel memang kelas wahid, diakui dunia, mulai dari irigasi tetes, desalinasi air laut, hingga bibit tahan lama, dan masih banyak inovasi lainnya. Dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina sekarang ini, maka momentum datangnya krisis pangan semakin nyata di Eropa, juga di Indonesia. Inflasi harga-harga pangan mulai bergerak naik di luar kewajaran TTM atau 12 Trailing Months. Dulu Gus Dur doyan sekali jeruk dari kebun sahabatnya almarhum Yan Mandari, seorang WNI keturunan Yahudi, yang juga jadi ketua United Jewish Community Indonesia. Bibit jeruk Yan dibawa dari Israel dan dibudidayakan dengan teknologi Israel. Nah, sedikit cerita. Di Hotel Le Méridien Jakarta tahun 2003, Yan Mandari jadi akrab dengan saya, Yosef Herman Wenas. Setelah awalnya curiga, bertanya, "Who are you?" Saat itu, Yosef sedang mencari Gus Dur yang sedang diganti baju batiknya dengan taksido di kamarnya Yan sebelum kami turun ke ballroom. Saya tidak menjawab pertanyaan itu dan balik bertanya, "Are you the station chief here?" Nah, dengan begitu raut muka Yan berubah nyengir, apalagi setelah Gus Dur nyeletuk, "Itu si Wenas ya." Nah, di ujung pertemuan kami, Yan malah bersemangat cerita soal jeruk. "Java oranges are practically seedless with an excellent and sweet and fine flavor." Begitu kata Yan.
Kemudian Rabi Yaakov Baruk di Tondano, Sulawesi Utara, adalah salah satu kader Yan Mandari. Peresmian Museum Holocaust Yahudi Minahasa yang dihadiri Dubes Jerman, Madame Ina Lepel, pada 27 Januari 2022 lalu adalah gagasan Baruk. Sahabat, akhirnya, kehadiran Israel secara kultural di negeri kita sudah lebih tua dari usia Republik Indonesia itu sendiri. Sudah sejak zaman kolonial, melalui loji-loji kaum pedagang. Sinagoga juga bukan barang asing di kota-kota besar Hindia Belanda. Maka jangan kaget kalau pada titik-titik di mana fundamentalisme Islam tidak begitu kental, terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia, identitas kultural Yahudi ini mulai ditegaskan kembali. Begitulah tentang Jerusalem Bells Are Ringing. Catatan atau analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.